Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Luda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan matchday kedua di UEFA Nations League, yang mana bertanding pada tadi malam adalah kedua tim besar di Eropa, yaitu Italia dan Belanda. Kalau misalnya kita melihat Italia dan Belanda, tentu kita ingat beberapa pemain top yang ada di negaranya masing-masing. Sebelum kita membahas ke pertandingan tadi malam, saya memperkenalkan produk makanan ringan, yang mana cemilan ini mampu memberikan rasa nyaman ketika kita sedang nonton bola, atau ketika sedang kerja, ataupun ketika kita lagi pacaran di dalam mobil. Nih cemilan cocok untuk menemani Anda. Cemilan ini bernama makaroni Endoro Ratu, di mana sudah jelas ya, ada blur ya, tak bacakan ya. Ada Instagramnya yaitu makaroni Endoro Ratu, dan WhatsAppnya di 085231396995. Langsung saja kunjungi di Instagramnya Endoro Ratu, di mana produk ini merupakan wirausaha dari wirausaha muda cantik yang ada di Surabaya. Kalau tidak percaya, langsung aja temui di Instagram makaroni Endoro Ratu. Oke. Yang kita akan bahas pertandingan pada tadi malam. Untuk promosinya selesai ya. Pertandingan tadi malam, kalau misalnya kita melihat Italia dan Belanda di matchday pertama, tentu jelas kedua pemain ini memiliki nasib yang berbeda, di mana Italia ditahan imbang oleh Bosnia, sedangkan Belanda mampu menang. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari komposisi pemain antara matchday pertama dengan matchday kedua, tentu jelas berbeda. Karena apa? Karena Italia sudah mampu membaca permainan Belanda di matchday pertama. Karena Belanda kekurangan pemain, yang mana kedalaman skuadnya di atas rata-rata pemain inti. Makanya Italia menerapkan, atau Pellegrini menerapkan, bahwa Belanda akan menurunkan dengan pemain dan skema yang sama seperti di matchday pertama, sehingga mampu diantisipasi. Ya, kalau kita melihat dari segi permainannya atau dari formasinya, tetap mereka menggunakan 4-3-3 sesuai dengan pakemnya. 4-3-3-nya Belanda dan 4-3-3-nya dari Italia. Namun ada yang berbeda. Di Belanda hanya merubah satu pemain saja, yaitu Bergwijn, yang mencetak gol di matchday pertama digantikan oleh Van de Beek. Di mana Van de Beek adalah seorang pemain tengah, sehingga menggeser seorang Wijnaldum ke sisi sebelah kanan sebagai winger menggantikan Bergwijn. Namun pemain yang lainnya tetap seperti formasinya, tetap seperti komposisinya di matchday pertama. Berbeda dengan Italia. Bahkan di Italia merombak pemainnya dari matchday pertama ke matchday kedua kurang lebih 60-70%. Kita sebut saja yang bertahan di matchday kedua dari matchday pertama, yaitu Donnarumma, Bonucci, Barella, sama Insigne. Selebihnya permainnya berubah. Ditambah lagi kurangnya daya serang di matchday pertama dari Belotti, digantikan oleh seorang top skor dan mampu menghasilkan sepatu emas Eropa, yaitu Ciro Immobile, ditambah dengan winger sebelah kanannya Zaniolo. Di lini tengah Sensi digantikan oleh Jorginho, di mana Jorginho mampu memberikan ketenangan di lini tengah. Di lini belakang tentu jelas dua center back dari Juventus, Bonucci, dan tentu jelas satunya siapa ya? Ya. Kalau semisal dari wingbacknya, mereka juga menerapkan Spinazzola sama Ambrosio, di mana kedua wingback yang sebelumnya di matchday pertama tidak dimainkan di matchday kedua, karena kedua back ini, Ambrosio sama Spinazzola, mampu naik turun. Kalau misalnya kita melihat dengan formasi yang diterapkan oleh Italia seperti ini, sebenarnya Belanda harusnya bisa untuk memberikan efek kejut, karena mereka walaupun pemainnya sama seperti matchday pertama, namun Belanda memiliki kreativitas yang bagus di lini tengah. Ternyata pada saat pertandingan dimulai, Van de Beek di babak pertama tidak kelihatan. Menurut saya
seorang suksesor dari Koeman ini harusnya belajar bahwa di pertandingan saat matchday pertama Van de Beek dimainkan tidak memberikan dampak apa-apa setelah pergantian pemain. Harusnya di matchday kedua setelah tidak memberikan dampak kembali lagi ke formasi pertama saat matchday pertama Braithwaite dimasukkan. Karena jelas Van de Beek hanya muter-muter di depan kotak penalti tanpa memberikan assist maupun memberikan tendangan kepada Donnarumma. Ini membuktikan bahwa harga mahal yang ditebus MU atau yang disanter jelas bahwa Van de Beek merupakan pemain hebat, menurut saya pribadi kurang. Karena kalau misalnya kita nilai Van de Beek sama Wijnaldum, lebih baik masih Wijnaldum. Walaupun tadi malam Van de Beek memberikan satu kejutan yang mana mampu ditepis oleh Donnarumma. Nah, kalau kita bicara dari Italia 4-3-3-nya Italia dengan merubah hampir 70% pemainnya, itu memberikan efek. Ciro Immobile mampu bekerja sama dengan Insigne sangat bagus. Ditambah Zaniolo yang mampu menusuk dari kiri menuju cut inside ke dalam. Nah, kalau misalnya lihat pertandingan di babak pertama, hampir semua peluang di babak pertama yang dihasilkan oleh Italia itu dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, yang mana merupakan pos dari Hettebor. Hettebor sendiri, tentu kita tahu kalau misalnya dia di Atalanta sendiri, dia sering maju, namun untuk serangan balik dari lawan, dia sering kelewatan atau keteteran. Karena dia tidak memiliki kecepatan di atas rata-rata, sehingga ketika serangan balik yang dilakukan oleh Insigne maupun Ciro Immobile yang melewati yang dari sisi kanan pertahanan dari Belanda sering kali lewat. Kita sebut saja di babak pertama ada 3 tendangan cut inside dari Insigne yang mana mampu menekuk bola dan memberikan tendangan melengkung ke kiper Chelesen dari Belanda. Ini membuktikan bahwa 3 kali percobaan Insigne yang gagal untuk menciptakan gol harusnya menjadi catatan penting bagi pelatih Belanda. Karena apa? Karena lini pertahanan di sektor sebelah kanan itu diserser oleh seorang Insigne dan Ciro Immobile. Harusnya di situ dikuatkan oleh seorang wingback yang mampu turun atau winger yang mampu turun atau lini tengah yang mampu membackup. Tapi tidak terjadi pada Belanda pada saat pertandingan lawan Italia tadi malam. Bahkan gol pertama pun dihasilkan atau satu-satunya gol dihasilkan itu merupakan kombinasi apik dari Ciro Immobile dan Insigne dari sebelah kiri yang mampu memberikan umpan matang kepada Barella dan mampu mencetak gol. Apakah itu kebetulan? Tidak. Seperti yang saya jelaskan bahwa setiap penyerangan di babak pertama yang dilakukan oleh Italia yaitu dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Harusnya ini menjadi sebuah catatan kepada pelatih bahwa lini kanan pertahanan Anda itu sedikit terganggu atau terbengkalai. Terbukti banyak serangan-serangan yang menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan Anda. Namun di babak kedua, bahkan 1 jam 60 menit berjalan, babak kedua itu tetap saja diserang melalui sisi kanan pertahanan dari Belanda. Namun sekali lagi tidak memberikan respon bagi pelatih Belanda. Baru menit ke-70 seorang Hettebor diganti oleh Dumfries, yang mana ya tidak begitu buruk lah dari sisi bertahan. Namun sekali lagi penyerang dari Italia serta lini tengah Italia yang mampu memberikan umpan kepada lini sayap maupun striker mereka itu sangat bagus. Terlebih Barella, Jorginho yang mampu memberikan ketenangan, Localetti yang memberikan passing-passing yang sangat empuk untuk dilakukan counter attack. Ini seharusnya menjadi sebuah catatan kepada seorang pelatih dari timnas Belanda bahwa pertahanannya itu ketika di counter attack oleh lawan itu sangat buruk di sisi pertahanan sebelah kanan. Nah, dari Insigne, Ciro Immobile, bahkan Zaniolo yang mampu mengocar-ngacir pertahanan lawan ketika di counter attack harusnya menjadi sebuah catatan bagi seorang
pelatih timnas Belanda, suksesor dari Ronald Koeman, menjadi catatan untuk laga berikutnya, menjadi sebuah perubahan besar-besaran di sisi kanan. Kenapa kok digantikan Dumfries? Kenapa kok tidak TT? Padahal kalau menurut saya TT merupakan bek kanan yang mampu bertahan dan mampu untuk menyerang. Dan dari sisi bertahan pun TT merupakan pemain yang kuat serta memiliki kecepatan. Ditambah lagi di sisi kiri penyerangan dari Belanda ada dari Italia ada Insigne. Maka dari itu perlu adanya TT untuk meredam kecepatan lari dari Insigne. Kok tidak diturunkan? Menurut saya pertandingan tadi malam harusnya Belanda berkaca kepada pertandingan pertama dari Italia, bahwa Italia mampu menyerang dari sisi sayap, yang mana memiliki kecepatan dari masing-masing sayapnya dan mampu memberikan cut inset ke lini kedua. Bahkan ada beberapa peluang yang off target dari Italia, namun penyerangan kombinasi dari lini tengah ke lini sayap dan diberikan umpan cutback ke lini tengah dan mampu memberikan tendangan. Ya walaupun tendangannya tidak memberikan efek gol kepada Italia, namun merupakan sedikit ancaman bagi gawang Belanda. Harusnya Belanda harus sadar bahwa lini pertahanannya sangat terganggu. Dan ditambah lagi permainan atau kombinasi dari Belanda tidak terlihat di babak pertama dan babak kedua. Mungkin terlihat di akhir-akhir babak kedua, 10 menit terakhir baru kelihatan penyerangan dari Belanda. Ini seakan-akan ke Belanda ini lambat panas, sehingga ketika skor 1-0 mereka tidak mampu untuk membalikkan keadaan atau menghasilkan gol keseimbangan untuk Belanda. Harusnya di match day ketiga nantinya di bulan friendly match lainnya, Belanda harus berkaca pada lini pertahanan untuk match day ketiga. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga timnas Italia dan timnas Belanda mampu memberikan kejutan-kejutan di match day selanjutnya. See you guys.